Sejarah Islam, yang telah berlangsung lebih dari 14 abad, adalah sebuah permadani yang dijalin dengan benang-benang iman, perjuangan, dan kemenangan. Ini adalah kisah seorang nabi, para sahabatnya, dan sebuah pesan yang menyebar ke seluruh benua, selamanya mengubah arah peradaban manusia. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke jantung narasi ini, menjelajahi peristiwa-peristiwa penting yang membentuk takdir Islam. Dari diplomasi perjanjian Hudaybiyah hingga perpisahan yang mengharukan saat Haji Wada. Tahun 628 Masehi, sebuah tahun yang akan dikenang dalam sejarah. Nabi Muhammad SAW bersama 1.400 pengikutnya memulai perjalanan yang penuh harapan dan keyakinan. Mereka melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, sebuah ritual yang sangat penting dalam Islam. Namun suku Quraisy yang menguasai Mekah menghalangi jalan mereka, meningkatkan kemungkinan konflik yang bisa berujung pada pertumpahan darah. Nabi Muhammad, dengan kebijaksanaannya, terlibat dalam negosiasi dengan Quraisy, yang akhirnya menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Sekilas, perjanjian itu tampaknya menguntungkan Quraisy, yang menetapkan bahwa umat Islam menunda ziarah mereka selama 1 tahun. Namun, ada lebih banyak hal di balik perjanjian ini. Beberapa orang memandang ini sebagai kemunduran, tetapi kebijaksanaan Nabi terbukti. Dia melihat peluang di balik tantangan ini. Perjanjian itu membawa gencatan senjata selama 1 dekade. Periode perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah yang dirusak oleh konflik. Ini memberikan kesempatan bagi komunitas untuk berkembang. Terbebas dari beban perang, umat Islam dapat fokus menyebarkan pesan Islam kemana-mana, memperluas pengaruh mereka secara damai. Perjanjian Hudaybiyah berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa kompromi strategis dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekuatan semata. Ini adalah pelajaran tentang kebijaksanaan dan visi jangka panjang. Dengan semenanjung Arab mengalami perdamaian yang relatif, misi Nabi Muhammad meluas keluar perbatasannya. Beliau tidak hanya menyebarkan pesan di dalam negeri, tetapi juga mengirimkan pesan ke berbagai penjuru dunia. Surat-surat yang berisi pesan-pesan tauhid dikirimkan kepada para penguasa di mana-mana. Setiap surat ditulis dengan penuh kehormatan dan harapan. Di antara para penerimanya adalah Heraklius, Kaisar Kekaisaran Bizantium, Khosrau II, Raja Persia, dan Najasyi, penguasa Kristen Abyssinia. Masing-masing pemimpin ini menerima surat dengan reaksi yang berbeda-beda. Surat-surat ini adalah seruan kenabian, mengundang para pemimpin ini untuk memeluk Islam. Reaksinya beragam, mencerminkan pandangan dan keyakinan mereka. Najasyi dari Abyssinia, setelah menerima surat Nabi, terharu hingga meneteskan air mata dan diyakini telah memeluk Islam. Ini menunjukkan kekuatan pesan yang disampaikan. Yang lain, seperti Khosrau II dari Persia, bereaksi dengan jijik merobek surat Nabi. Tindakannya mencerminkan ketidaksetujuan dan penolakannya terhadap pesan tersebut. Pengiriman surat kepada para pemimpin dunia menandai babak baru yang berani dalam kisah Islam. Ini adalah langkah strategis untuk memperkenalkan Islam ke panggung dunia. Ini menandakan bahwa agama ini, yang lahir di gurun Arab, ditakdirkan untuk melampaui batas geografis. Islam mulai menyebar ke berbagai belahan dunia, membawa pesan perdamaian dan tauhid. Khaybar, sebuah oasis subur di utara Madinah, adalah rumah bagi suku-suku Yahudi yang sering menimbulkan ancaman bagi komunitas Muslim yang baru lahir. Pada tahun 618 M, setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad memimpin sebuah ekspedisi ke Khaybar. Pertempuran Khaybar pun terjadi, dan setelah upaya yang gagah berani, umat Islam keluar sebagai pemenang. Penduduk Yahudi Khaybar diizinkan untuk tetap tinggal di tanah mereka, menjalankan agama mereka dengan bebas. Sebagai imbalannya, mereka harus membayar sebagian dari hasil pertanian mereka sebagai pajak, memastikan stabilitas ekonomi wilayah tersebut. Penaklukan Khaybar memperkuat kendali Muslim atas wilayah di sekitar Madinah, menciptakan zona penyangga yang melindungi komunitas Muslim. Setahun telah berlalu sejak penandatanganan perjanjian Hudaybiyah, dan tibalah waktunya bagi umat Islam untuk memenuhi ibadah haji yang telah ditunda. Pada tahun 629 M, Nabi Muhammad, ditemani oleh 2.000 pengikut, memulai Umrah Qada, sebuah ziarah ke Mekah. Kali ini, tidak ada hambatan, tidak ada ancaman kekerasan. Umat Islam mengenakan pakaian putih sederhana mereka, memasuki Mekah dan melakukan ritual umrah.
Penyelesaian Umrah Qadha dengan damai merupakan bukti keberhasilan Perjanjian Hudaybiyah. Ini menunjukkan bahwa koeksistensi damai dan saling menghormati adalah mungkin, bahkan di antara mantan musuh. Meskipun perdamaian telah terjalin oleh Perjanjian Hudaybiyah, ketegangan antara umat Islam dan suku Quraisy kembali muncul. Pelanggaran perjanjian oleh suku yang bersekutu dengan Quraisy memberi umat Islam alasan yang dapat dibenarkan untuk bergerak menuju Mekah. Pada tahun 630 M, Nabi Muhammad memimpin pasukan yang terdiri dari 10.000 orang bergerak menuju Mekah. Quraisy, menyadari kekuatan pasukan Muslim, memilih untuk menyerah secara damai. Masuknya Nabi ke Mekah bukanlah prosesi kemenangan seorang penakluk, tetapi sebuah kerendahan hati. Berhala-berhala yang menghiasi Ka'bah disingkirkan, dan panggilan untuk sholat bergema di jalan-jalan Mekah. Pembebasan Mekah adalah penaklukan tanpa pertumpahan darah, sebuah bukti belas kasih Nabi dan komitmennya terhadap perdamaian. Ini mengubah Mekah dari pusat politeisme menjadi kota tersuci dalam Islam. Pembebasan Mekah bukan menandai berakhirnya tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim awal. Dua suku yang kuat, Hawazin dan Thaqif, mengancam dominasi Islam yang baru terbentuk. Pertempuran Hunain, yang terjadi pada tahun 630 M, menyaksikan umat Islam awalnya menghadapi kemunduran. Namun, melalui iman yang teguh dan kecemerlangan strategis, umat Islam bangkit, mengamankan kemenangan yang menentukan. Suku Thaqif, yang berbasis di kota benteng Taif, menghadirkan tantangan yang berbeda. Meskipun menghadapi kesulitan, umat Islam bertahan, dan setelah pengepungan yang berkepanjangan, Taif menyerah. Pertempuran-pertempuran ini memperkuat kendali Muslim atas semenanjung Arab. Mereka menunjukkan ketahanan semangat Muslim dan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi pesan Islam. Pada tahun 630 M, Kekaisaran Bizantium mulai mengumpulkan pasukan di perbatasan semenanjung Arab, menimbulkan ancaman potensial. Sebagai tanggapan, Nabi Muhammad mengumpulkan umat Islam dan memobilisasi pasukan yang terdiri dari 20.000 orang, bergerak ke utara menuju Tabuk. Ekspedisi Tabuk, meskipun tidak berpuncak pada pertempuran besar, merupakan pertunjukan yang luar biasa dari kekuatan dan persatuan umat Islam. Ukuran pasukan Muslim yang sangat besar berfungsi sebagai pencegah yang kuat. Bizantium memilih untuk tidak terlibat dalam konfrontasi langsung. Ekspedisi Tabuk menunjukkan kekuatan komunitas Muslim yang semakin besar dan kesediaan mereka untuk membela agama mereka. Pada tahun 632 M, Nabi Muhammad melaksanakan haji terakhirnya, yang dikenal sebagai Haji Wada, dengan puluhan ribu Muslim menemaninya ke Mekah. Perjalanan ini bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga sebuah kesempatan untuk menyampaikan pesan penting kepada umatnya. Selama haji inilah beliau menyampaikan khutbah wadanya, sebuah pesan mendalam yang terus bergema di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Khutbah ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan ajaran Islam yang esensial. Berdiri di Padang Arafah, Nabi berbicara kepada massa yang berkumpul, menyampaikan khutbah yang merangkum inti ajaran Islam. Beliau berbicara dengan penuh semangat dan kasih sayang, memastikan setiap kata yang diucapkan dapat dipahami oleh semua yang hadir. Beliau menekankan keesaan Tuhan, pentingnya sholat, zakat, dan perbuatan baik. Pesan ini mengingatkan umat Islam akan kewajiban mereka kepada Tuhan dan sesama manusia. Nabi menekankan kesucian hidup, persamaan seluruh umat manusia, dan pentingnya memperlakukan satu sama lain dengan adil dan penuh kasih sayang. Beliau mengingatkan bahwa semua manusia berasal dari Adam dan Hawa, dan tidak ada yang lebih unggul kecuali dalam ketakwaan. Haji Wada adalah momen yang mengharukan dalam sejarah Islam. Ini adalah saat di mana Nabi Muhammad menyampaikan pesan terakhirnya, yang penuh dengan kebijaksanaan dan nasihat. Itu adalah kesempatan terakhir bagi Nabi untuk menyampaikan kebijaksanaan dan bimbingannya kepada para pengikutnya. Setiap kata yang diucapkan pada saat itu menjadi pedoman bagi generasi mendatang. Khutbahnya terus berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi umat Islam di seluruh dunia. Pesan ini tetap relevan dan dihormati hingga hari ini. Enzianiting impresi jutaan Anda hidup dalam tahir dan keadilan. Dari penandatanganan perjanjian hingga penaklukan rasa takut, peristiwa-peristiwa ini mengungkapkan cetak biru kebangkitan dan penyebaran salah satu agama paling berpengaruh di dunia. Mereka mengingatkan kita
bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada jumlah atau kekuatan, tetapi pada iman yang tak tergoyahkan, diplomasi strategis, dan komitmen terhadap keadilan dan kasih sayang. Saat kita merenungkan peristiwa-peristiwa penting ini, kita mulai memahami besarnya dampaknya. Mereka membentuk nasib bangsa-bangsa dan terus bergema di hati lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Peristiwa-peristiwa ini adalah bukti nyata dari kekuatan iman, pentingnya persatuan, dan warisan abadi Nabi Muhammad.